Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'alana minan nasihin wa afhamana min ulumil ulama'ir rahihin. Wassalatu wassalamu ala man nasakha dinuhu adyanal kafarata wal musyrikin wa ala alihi wa sahbihi alladina kanu yatamassaku syari'atuhu solihin. Amma ba'du. Pemirsa Qalbun Salim yang semoga senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kesempatan yang sangat baik ini, mari kita wakafkan sebagian waktu kita untuk menambah wawasan keagamaan kita, khususnya tentang fadilah sholat jamaah di masjid. Para pemirsa yang saya hormati, menurut Syekh Al-Maududi dan Syekh Al-Mansur Furi serta mayoritas ulama menyatakan bahwasanya perintah sholat 5 waktu atau sholat maktubah atau sholat wajib terjadi di tahun 620 sampai 621 Masehi. Terjadi di malam ke-27 Rajab, masa kenabian 10 tahun 3 bulan. Maka kalau kita merujuk pada referensi ini, di tahun 2024 saat ini kita memperingati hari ulang tahun sholat yang ke-1403. Bapak Ibu segenap pemirsa Qalbun Salim yang berbahagia, ada 3 hal yang penting untuk kita ketahui bersama tentang sholat yang menjadi ajaran dalam agama kita. Yang pertama, para pemirsa, bahwasanya sholat adalah ibadah yang pertama dan utama. Dikatakan pertama bahwasanya ibadah sholat ini merupakan ibadah yang pertama kali diperintahkan oleh Allah kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni terjadi di tahun ke-10 3 bulan masa kenabian. Kemudian disusul perintah zakat dan puasa di tahun ke-12, kemudian disusul perintah haji di tahun ke-17. Kemudian dikatakan utama, banyak sekali para pemirsa dalil dalam Al-Quranul Karim dan hadis baginda Rasul yang menerangkan tentang keutamaan sholat. Salah satunya dalam surat Al-Ankabut ayat 45, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Utslu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Wala dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Bacalah pada apa yang telah diturunkan oleh Allah kepada kamu berupa Al-Quran.
dirikan sholat, sesungguhnya sholat dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar, bahwasanya sholat adalah ibadah yang utama, dan sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu laksanakan, apa yang kamu kerjakan. Ada lagi dari hadis Rasul yang menegaskan firman Allah yang barusan saya sampaikan, para pemirsa. Hadis riwayat Imam Ahmad, baginda Rasul bersabda, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah, fa in saluhat saluha sairu amalih, wa in fasadat fasada sairu amalih. Pertama kali amal ibadah yang akan dihisab dari kita semua, dari kula panjenengan sedaya, para pemirsa NTV, adalah sholat. Bila mana sholat seseorang dinilai baik oleh Allah, maka otomatis seluruh ibadah yang lainnya juga dinilai baik. Namun sebaliknya, bila sholat seseorang dinilai jelek oleh Allah, maka otomatis seluruh ibadah yang lainnya juga dinilai jelek. Dari hadis ini, para jamaah, kita ketahui bahwasanya standarisasi Allah melihat baik tidaknya ibadah kita adalah titik tekannya dalam pelaksanaan sholat. Dari hadis ini ada lagi hadis yang masyhur, yang sering kita dengar dari para khotib, dari para mubalik, para jamaah, tentang keutamaan sholat. Ini hadis yang disampaikan Rasulullah paling akhir, karena hadis ini terkait menjelang baginda Rasulullah wafat. Apa yang beliau sampaikan? Beliau menyatakan, as-shalah, 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 wa ma malakat aimanukum. Jaga sholat, pelihara sholat, tegakkan sholat, dan lindungi orang-orang yang lemah di antara kalian. Para pemirsa Qalbun Salim yang semoga senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan dalil-dalil yang saya sampaikan ini, bahwa menegaskan sholat adalah ibadah yang pertama dan utama. Ini satu yang perlu, yang penting untuk kita ketahui bersama tentang masalah ajaran sholat dalam agama kita. Yang kedua, para pemirsa, dalam Al-Quranul Karim, kita ketahui bersama bahwa Al-Quranul Karim kita adalah kitab suci yang benar-benar suci sampai detik ini, bahkan akhir zaman. Para jamaah, otensitas kemurnian Al-Quran ini tidak perlu diragukan lagi, karena Allah sendiri yang menjamin kesucian Al-Quran. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Hijr ayat 9. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami yang menurunkan Al-Quran, kami yang menjaga Al-Quran. Para jamaah ingkang kula hormati, di satu sisi Allah menerangkan tentang
penurunan Al-Quran, tapi ada hikmah filosofi yang patut untuk kita teladani dalam surat Al-Hijr ayat 9 ini. Yakni Allah menggunakan dengan lafadz nahnu, inna nahnu. Di sini Allah hendak mengajarkan dumateng kula panjenengan para pemirsa bahwasanya Allah bisa saja menyatakan ini sesungguhnya aku. Tapi ternyata ada tarbiyah, pendidikan untuk kita semua, bahwasanya tentang penurunan Al-Quran, termasuk menjaga Al-Quran hingga kini bahkan akhir zaman, Allah melibatkan banyak pihak. Allah melibatkan malaikat. Allah melibatkan para hamba yang kategori hamilul Quran. Allah melibatkan orang-orang penghafal Al-Quran, orang melibatkan orang-orang yang senantiasa cinta pada Al-Quranul Karim. Para jamaah ingkang kula hormati, Al-Quranul Karim itu ada 30 juz, ada 114 surat, ada 6.326 ayat, ada 77.439 kosakata, dan ada 323.015 huruf. Kesemuanya itu suci karena kesuciannya dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa Qalbun Salim, jangan kemana-mana setelah jeda pariwara berikut ini. Para pemirsa Qalbun Salim yang dirahmati Allah, dari susunan Al-Quran yang saya sampaikan tadi, ada 124 ayat Allah menerangkan tentang sholat, termasuk sholat 5 waktu. Para jamaah ingkang kula hormati, dari 124 ayat tentang masalah sholat, ada sebagian yang menerangkan tentang perintah sholat. Dan perlu kita ketahui bersama para pemirsa, bahwa ketika Allah memerintahkan sholat, redaksi kalimat yang digunakan Allah, itu berakar dari kata qauma yaqumu qiyaman. Sehingga ketika kula panjenengan membaca Al-Quran terkait dengan perintah sholat, maka yang kita ketahui adalah dari kalimat ini. Contoh para pemirsa, di surat Al-Baqarah di awal-awal surat ini Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, alladzina yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Yuqimunas sholah. Ada lagi para jamaah ayat aqimis sholata lidulukis syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana mashhuda. Ada lagi para jamaah ayat yang lain, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun alladzina yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Ada lagi aqimis sholah, aqimus sholah, iqamas sholah. Jadi terkait dengan perintah sholat, Allah senantiasa menggunakan redaksi atau kalimat qauma yaqumu qiyaman, iqama, aqimis sholah,
wa yuqimunas shalah. Para pemirsa Qalbun Salim yang semoga senantiasa dibahagiakan Allah dengan Al-Quran. Para mufassir menerangkan kandungan makna dari kalimat aqimu qoma yakumu qiyaman. Dalam redaksi perintah sholat itu artinya menegakkan sholat atau mendirikan sholat. Sehingga para pemirsa, tidak akan kita jumpai satupun ayat perintah sholat Allah menggunakan dengan redaksi i'malus sholah atau i'malis sholah, af'alus sholah atau af'alis sholah. Kerjakan sholat, laksanakan sholat. Tapi senantiasa redaksi kalimat yang digunakan Allah adalah tegakkan sholat atau dirikan sholat. Para mufassir menerangkan kandungan makna ini para jamaah. Yang pertama adalah bahwasanya sholat itu harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan asyari. Asyari ini dalam pengertian para jamaah Allah dan Rasulnya. Maka kula panjenengan harus melaksanakan sholat itu sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasulnya. Sehingga banyak ayat yang saya sampaikan tadi tentang masalah sholat yang kemudian dicontohkan oleh Rasulullah dalam aplikasinya. Sehingga beliau menyatakan, Sallu ra'aitumuni usolli. Kerjakan sholat, laksanakan sholat, tegakkan sholat sebagaimana aku melaksanakan sholat. Ini yang pertama. Yang kedua para jamaah, maknanya adalah istimror. Ada keberlanjutan nilai-nilai ajaran-ajaran dalam sholat. Bagaimana nilai-nilai ajaran-ajaran dalam sholat itu dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana nilai-nilai ajaran-ajaran dalam sholat itu dapat kita kejawantahkan dalam kehidupan nyata. Para jamaah ingkang kula hormati, seperti ada niat, ada ruku, ada sujud, ada tartib. Ajaran niat, Allah dan Rasulnya mengajarkan bagaimana dalam kehidupan sehari-hari ini kita senantiasa memiliki sikap spiritual thinking. Bahwa apapun yang terbetik dalam hati kita, apapun yang terlintas dalam pikiran kita, apapun yang terucap dalam lisan kita, dan apapun yang kita lakukan semata-mata karena Allah. Niat. Maka niat itu harus benar, harus kokoh. Tidak boleh sembarangan dalam niat. Mengerjakan ibadah itu pasti diawali dengan niat. Dan niat ini adalah pekerjaan hati. Maka letaknya niat itu di dalam hati. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Bayyinah ayat 5. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina wa hunafa. Bahwasanya kula panjenengan diperintahkan Allah dalam beribadah itu semata-mata karena Allah. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Dalam rangka memurnikan ajaran Allah. Taat pada Allah. Wa hunafa artinya apa? Istiqomah. Maka bagaimana rangkaian ibadah kita itu harus semata karena Allah, karena kita taat dan istiqomah dalam menjalankannya. Para pemirsa Qalbun Salim yang semoga senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu niat. Harus kita kejawantahkan dalam kehidupan sehari-hari. Maka bagaimana
dalam 24 jam sehari semalam. Dari kita tidur sampai kita tidur lagi, apapun yang kita ucapkan, apapun yang kita lakukan, semuanya karena dan hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, contoh yang saya sampaikan tadi, para pemirsa, ruku. Allah dan Rasul-Nya mengajarkan ruku dalam kehidupan nyata. Bagaimana kula panjenengan ini harus memiliki sikap tawadhu, rendah hati. Walaupun kula panjenengan dalam posisi apapun, punya jabatan, punya harta yang melimpah, memiliki nasab yang unggul, ataupun dalam bentuk prestisius yang lainnya, jangan kemudian seseorang menjadi lupa diri dan kemudian tidak memiliki rasa tawadhu. Kemudian sujud para jamaah. Allah dan Rasul-Nya mengajarkan kita jangan sampai kita memiliki sikap dan perilaku sombong. Ingat para jamaah, para pemirsa, sombong itu adalah bajunya Allah. Sombong itu baju kebesarannya Allah. Maka Allah sangat murka ketika bajunya dipakai oleh selain dirinya. Allah enggak suka kepada orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Dalam surat An-Nisa ayat 36 Allah menyatakan innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Allah tidak suka kepada orang yang sombong lagi membanggakan diri. Kemudian contoh yang terakhir para jamaah, tertib. Karena namanya sholat itu diawali dengan takbiratul ihram, kemudian ditutup dengan salam. Dan semuanya harus tertib. Di sini Allah dan Rasul-Nya mengajarkan dumateng kula panjenengan bagaimana seorang muslim itu memiliki sikap jujur dan disiplin dalam setiap pekerjaannya. Tentang hal ini dapat kita pelajari firman Allah dalam surat Al-Insyirah, di mana Allah berfirman, "Fa'idha farogta fansab, wa ila rabbika fargo." Ketika sudah salah satu pekerjaan kita selesai, disempurnakan, baru kemudian menuju ke tempat atau pekerjaan yang lainnya. Kemudian yang terakhir para jamaah, para pemirsa Qalbun Salim yang semoga senantiasa dimuliakan Allah. Yang ketiga yang patut untuk kita ketahui bersama tentang sholat sebagai ajaran syariat Islam, tentang bahwasanya sholat dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ini sebagaimana ayat yang saya sampaikan tadi, bahwasanya Allah berfirman, innas sholata tanha anil fasya'i wal munkar waladikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasnaun. Bahwasanya sholat dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Para pemirsa Qalbun Salim yang berbahagia, jangan kemana-mana setelah jeda pariwara berikut ini. Para pemirsa Qalbun Salim, kita adalah saudara dalam payung la ilaha illallah. Arsadani wa arsadakumullahu ajma'in. Para pemirsa, bahwasanya sholat dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Pertanyaannya adalah sholat yang seperti apa? Adalah sholat ketika seseorang telah menegakkan sholat, telah mendirikan sholat.
Kalau seseorang belum mendirikan atau menegakkan sholat, maka bisa kemungkinan dia tidak lepas dari melakukan perbuatan keji dan mungkar. Sehingga di masyarakat sering kali kita ketahui, kita saksikan, itu ada orang sholat, tapi kok akhlaknya kurang baik. Itu ada orang sholat, tapi kok pada orang tua kurang menghargai. Itu ada orang katanya sholat, tapi kok masih main judi, masih korupsi, masih main narkoba, wa ala alihi washabihi ajmain. Maka para pemirsa, yakin kalau kula panjenengan telah menegakkan sholat, mendirikan sholat sebagaimana urian yang saya sampaikan tadi, maka insya Allah kula panjenengan dapat terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Keji dalam bahasa Arab adalah al-fahsya, adalah perbuatan dosa yang sangat menjijikkan. Apa saja para jamaah yang kita kenal dengan istilah molimo. Jadi meminum minuman keras, narkoba, kemudian mencuri, membunuh, ya, berzina, itu adalah fahsya, perbuatan dosa yang sangat jelek. Kemudian mungkar adalah perbuatan yang dilarang syarak dan ditentang oleh norma-norma masyarakat. Seperti tidak sopan pada orang yang lebih tua, berkacak pinggang pada orang yang lebih tua, berkata kasar, kemudian tidak menghargai orang, sombong, termasuk dalam pengertian hal ini, enggan untuk membayar hutang. Ya. Maka kita berharap selama hidup di dunia ini kita dianugerahi limpahan rizki oleh Allah sehingga jangan sampai berhutang. Kalaupun berhutang kita dapat membayarnya. Jangan sampai kula panjenengan meninggal dalam posisi punya hutang dan ahli waris kita tidak tahu atau tidak mau membayar hutang. Maka sangat berat nanti hisabnya. Karena apa? Para pemirsa, di akhirat nanti tidak ada bank. Maka ketika kula panjenengan seseorang itu berhutang, maka disuruh membayar pakai amal kebaikannya. Na'udzubillahi min dzalik. Maka bila mana kula panjenengan telah menegakkan sholat, mendirikan sholat, ya dalam pengertian kita sholat sesuai dengan ketentuan asyari, ya yang saya sebutkan tadi, sesuai dengan ketentuan asyari itu syarat, rukun, sunnah yang membatalkan. Termasuk kula panjenengan diperintahkan Allah dan Rasulnya untuk selalu dan berusaha untuk melakukan sholat secara khusyuk. Dan ada lagi pengertian yang satu ini para jamaah, bahwasanya sholat dilakukan secara berjamaah. Para pemirsa, menyinggung tentang sholat berjamaah, khususnya di masjid. Bahwa sholat di samping berfungsi sebagai pembinaan diri kita sebagai seorang muslim, juga memiliki fungsi sosial. Oleh karena itu, dalam ajaran kita, belum memadai, belum dikatakan optimal bila seseorang hanya mengerjakan sholat secara individu atau dalam bahasa hukumnya atau bahasa Arabnya munfarid, sendirian mengucilkan diri di tengah masyarakat dalam kehidupan sosial. Para pemirsa, baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menekankan keutamaan sholat jamaah ini. Sebagaimana
hadis riwayat dari Abu Hurairah bahwasanya beliau bersabda, "Walladzi nafsi biyadih, laqad hamamtu an amura bi hatabin fayuhtaba, summa amura bis salati fayu'addana laha, summa amura rajulan faya umman nas, summa ukhalifa ila rijal fa uharriqu alaihim buyutahum." Demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, sesungguhnya ingin rasanya aku, kata Rasul, menyuruh orang untuk mengumpulkan kayu bakar hingga terkumpul. Kemudian aku perintahkan seseorang untuk sholat dan diadzani. Kemudian aku perintahkan seseorang untuk menjadi imam. Lalu aku mendatangi orang-orang yang tidak menghadiri sholat jamaah. Apa kata Rasul? Fa'uharriqu alaihim buyutahum, aku bakar rumah mereka. Hadis ini menurut beberapa pakar kualitasnya adalah riwayat muttafaqun alaih. Para pemirsa, hadis ini oleh kalangan alim disebut dengan hadis al-hammi, perandai-andaian. Sebab dalam kasus ini baginda Rasulullah SAW tidak hanya mengatakan bahwa beliau ini berandai-andai. Namun beliau tidak sampai melakukannya. Para pemirsa, namun ada satu hal yang perlu untuk kita perhatikan dalam hadis ini adalah betapa besarnya perintah dan anjuran baginda Rasul pada pelaksanaan sholat jamaah. Dalam hadis yang lain, Rasulullah menganjurkan sholat jamaah dilaksanakan di mushola dan masjid bagi laki-laki. Sebagaimana sabdanya, wa kullu khatwatin yamshiha ila sholati shadaqah. Setiap langkah yang digunakan kita untuk berjalan menuju masjid dalam rangka sholat, semuanya itu bernilai shadaqah. Yang dalam riwayat lain dari Imam Ahmad menyebutkan ada nilai kebaikan dan menghapus dosa-dosa dan kesalahan. Para pemirsa, terkait dengan hukum melaksanakan sholat jamaah, dalam kitab Ibanatul Ahkam, mayoritas ulama berpendapat bahwasanya sholat jamaah ini hukumnya sunnah. Kalau kita tafsil, kita perinci pendapat para ahli, menurut madhab Imam Syafi'iyah, dalam hal ini Imam Nawawi, beliau menyatakan hukum sholat jamaah adalah selain sholat Jumat adalah fardu kifayah. Artinya bila mana ada sekelompok orang sudah mengerjakan sholat, maka gugur kewajiban bagi yang lainnya. Pendapat yang kedua dari madhab kita Syafi'iyah, salah satunya Imam Rafi'i dan Imam Taqiyuddin Abi Bakar bin Muhammad Al-Husaini dalam kitab Kifayatul Akhyar. Kalangan Syafi'i yang kedua ini menyatakan hukum sholat jamaah adalah sunnah muakkadah, yakni sunnah yang sangat dikukuhkan. Sementara menurut imam-imam yang lainnya, para jamaah, imam madhab, Imam Abu Hanifah, Imam Maliki, itu tidak pernah menyatakan fardu ain. Hanya satu-satunya dari imam madhab ini yang menyatakan fardu ain adalah Imam Ahmad bin Hambal, yang dipelopori oleh Ibnu Munzir dan Ibnu Huzaimah, yang berpendapat bahwasanya sholat jamaah hukumnya fardu ain. Fardu ain, sehingga melaksanakan sholat dengan tidak berjamaah maka tidak sah. Dan ini pun di kalangan Imam Ahmad masih ada yang berbeda pendapat. Ada yang menjadi syarat sah,
ada yang menjadi syarat kewajiban. Para pemirsa, terkait dengan dalil pelaksanaan sholat jamaah yang barusan saya sampaikan, dalil yang digunakan bagi yang mewajibkan jamaah, salah satunya adalah dalam Al-Quran, dalam surat An-Nisa ayat 102. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus sholata faltakum ta'ifatum minhum ma'ak. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan kemana-mana setelah jeda pariwara berikut ini. Para pemirsa Qalbun Salim yang berbahagia, Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 102 yang saya sampaikan tadi, yang artinya, dan apabila kamu Muhammad berada di tengah-tengah mereka sahabatmu, lalu kamu hendak mendirikan sholat bersama mereka, maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri sholat bersamamu. Para pemirsa, kata faltakum dalam ayat ini yang artinya maka hendaklah berdiri untuk melaksanakan sholat, dijadikan dalil diperintahkan sholat secara berjamaah. Adapun dalil yang digunakan bagi para alim yang menyatakan bahwasanya sholat jamaah itu sunnah, berdasarkan hadis Nabi tentang keutamaan sholat berjamaah, yakni sebanding dengan 27 derajat. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, sholatul jama'ati afdalu min sholatil faddi bisab'i wa isrina darajah. Rasul bersabda, sholat berjamaah lebih utama daripada sholat sendiri sebanding dengan 27 derajat. Hadis ini riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar yang menyatakan 27 derajat. Sedangkan Imam Bukhari dalam riwayat lain dari Abi Sa'id Al-Khudri menyebutkan sebanding dengan 25 derajat. Para pemirsa Qalbun Salim yang semoga senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengupas tentang hukum berjamaah. Ini saya sampaikan pendapat dari Hasan bin Ahmad Al-Kaf yang memperinci hukum sholat berjamaah menjadi 7 hukum. Yang pertama, para jamaah fardu ain. Hukumnya fardu ain, yakni hukum wajib berjamaah sholat Jumat bagi laki-laki. Ya. Sehingga jika sholat Jumat tidak dilaksanakan secara berjamaah, maka tidak sah hukumnya. Yang kedua, fardu kifayah. Ini sebagaimana yang saya ulas tadi, bahwa ini merupakan kewajiban atau mandatori kolektif. Dalam artian jika ada sebagian masyarakat sudah mengerjakan sholat berjamaah, maka masyarakat yang lainnya sudah gugur kewajiban. Namun sebaliknya, jika tidak ada yang mengerjakan, maka seluruh masyarakat itu berdosa. Yang ketiga, hukumnya sunnah. Seperti sholat hari raya Idul Fitri, kemudian sholat Idul Adha, istisqa, dan lain sebagainya. Yang keempat, mubah. Ini sholat jamaah yang dilakukan dalam sholat-sholat yang tidak disyariatkan untuk berjamaah, seperti duha, rawatib, sebelum dan sesudah sholat. Itu hukumnya mubah. Yang kelima, ada hukum khilaful ula. Ketika terjadi perbedaan niat antara imam dan makmum,
Semisal para pemirsa, imam ini sholat bukan qadha. Ya, artinya ada. Sementara makmum niatnya qadha. Maka ini hukumnya khilaful ula. Kemudian hukum yang keenam makruh. Hal ini jika seseorang melakukan sholat berjamaah dengan imamnya seorang yang fasik, ya, orang yang banyak berdusta, orang yang sering menyimpang dari ketentuan syariat Islam. Kemudian yang ketujuh, yang terakhir, haram. Jadi melaksanakan sholat jamaah itu bisa dihukumi haram. Bila mana yang dalam keadaan yang seperti apa? Bila seseorang berjamaah dilakukan di tanah hasil rampasan atau yang diperoleh dari cara-cara yang tidak halal. Di lokasi yang gosop tanpa izin, walaupun secara hukum sholatnya tetap sah. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, keutamaan sholat berjamaah harus dapat diraih secara kolektif. Artinya komitmen bersama sebelum melaksanakan sholat berjamaah harus dibangun oleh komunitas di satu masyarakat itu. Karena itu para jamaah ini merupakan kesepakatan. Kita di lingkungan kehidupan zon politikan, kehidupan sosial itu penuh dengan kesepakatan-kesepakatan. Sehingga ada jeda waktu yang disepakati antara azan dan iqamah yang menandakan dimulai sholat. Kemudian melihat kondisi sosial budaya masyarakat satu daerah atau lingkungan tertentu. Kalau umpamanya lingkungan banyak petani, maka tidak langsung ketika azan, kemudian puji-pujian sejenak, iqamah, kemudian sholat. Tapi biasanya di kalangan pedesaan itu, sholat zuhur yang saat ini jatuh di jam 11:30, para petani biasanya berkumpul pada jam 1:30 atau jam 2. Ya, itu melihat kondisi budaya masyarakat tertentu. Kemudian perlunya memastikan jamaah tidak tertinggal dalam sholat berjamaah, itu juga penting untuk diperhatikan, sehingga para alim ulama Nusantara ini memberi solusi yang sangat bijak dengan membudayakan puji-pujian, membaca sholawat atau syair yang menjadi nasihat untuk menunggu para jamaah hadir semua di masjid atau musola. Para pemirsa Qalbun Salim yang berbahagia, sebuah kisah patut untuk menjadi contoh untuk kita semua. Rasulullah menunggu jamaah dalam sholat berjamaahnya. Ini terjadi pada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Suatu hari sahabat Ali ini tergesa-gesa menuju masjid. Namun apalacur di tengah jalan ia bertemu dengan seorang kakek tua renta yang agamanya Yahudi. Dan Sayyidina Ali kenal dengan kakek ini. Ya, namanya kakek berjalan sangat perlahan dan hati-hati. Maka Ali pun teringat pesan Rasulullah yang mengajarkan agar setiap muslim menghormati orang tua tanpa melihat siapa dia dan apa agamanya. Maka Ali pun tidak mendahului si kakek ini, ya, dan terus berjalan di belakangnya. Inilah yang akhirnya menjadikan Ali merasa ia sudah tertinggal sholat berjamaahnya dengan Rasul. Namun ketika tiba di masjid, Ali sangat terkejut para pemirsa, sekaligus gembira. Karena apa? Karena Rasulullah dan para sahabat masih rukuk dalam rakaat yang kedua. Ini berarti Ali masih punya kesempatan untuk mendapatkan keutamaan sholat berjamaah walaupun waktu subuh segera habis. Para jamaah,
Setelah sholat, para sahabat bertanya pada baginda Rasul, "Wahai Rasul, kenapa panjenengan ini kok rukuknya lama sekali?" Rasul menjelaskan bahwasanya saat sholat, malaikat Jibril kemudian tiba-tiba malaikat datang dan menahan punggung Rasul sehingga tidak bisa bangun untuk berdiri i'tidal. Hal ini para pemirsa, sekelumit dari kisah yang luar biasa ini mengajarkan dumateng kula panjenengan, menunjukkan betapa tingginya penghormatan umat Islam kepada orang lain dan betapa Allah menghendaki semua orang dapat mendapat kesempatan melaksanakan sholat berjamaah. Terakhir, para pemirsa, saya sampaikan 9 hikmah sholat berjamaah di masjid. Ini saya rangkum sesuai dengan hadis baginda Rasul. Yang pertama adalah pahala yang lebih besar. Ini menunjukkan adanya keutamaan dan keberkahan terkait dengan sholat berjamaah di masjid. Apalagi kalau kula panjenengan melaksanakan sholat masjid di Masjidil Haram, ya, 100.000 kali lipat. Di sholat masjid di Nabawi di Madinah, itu keutamanya 10.000 dari masjid yang lainnya. Yang kedua, perlindungan dari godaan setan. Karena kita yakini masjid ini menjadi area yang steril dari setan. Banyak hadis yang menerangkan bahwasanya setan itu tidak bisa masuk ke masjid walaupun ada lantaran. Salah satunya adalah orang yang alim yang lagi tidur. Maka kita menjadi ada kecipratan keberkahan dari orang-orang soleh yang ada di dalam masjid. Yang ketiga, kesempatan untuk belajar dan meningkatkan ilmu. Kita ketahui bersama ada idaro, ada imaro, riayah dalam masjid. Salah satunya adalah fungsi pendidikan. Kemudian ada keutamaan dari sholat di dalam masjid, penyucian dan pengampunan dosa, pengakuan sebagai penduduk surga, menjaga persatuan dan kebersamaan umat Islam, ummat wahidah. Kemudian memperkuat hubungan kita dengan Allah, taqwiyatul alaqati ma Allah. Dengan kita sholat berarti kita senantiasa memperkokoh hubungan kita dengan Allah. Dan semoga bagi kita semua yang istiqomah menjalankan sholat jamaah di masjid, senantiasa mendapat cahaya kelak di hari kiamat. Para pemirsa Qalbun Salim yang dirahmati Allah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga kajian kita pada saat ini dengan tema keutamaan sholat jamaah di masjid dapat berguna dan bermanfaat untuk kita semua. Semoga kita dan orang-orang yang kita cintai dijadikan Allah sebagai hamba yang mulia dan bahagia dunia dan akhirat. Wallahul hadi ila sawa'is sabil. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.